Selamat datang di YouTube channel OBJR Official, YouTube-nya anak Indonesia, di mana semua yang viral nongkrong di sini. Oke guys, kita kali ini akan bahas tentang video yang lagi viral, berita yang lagi viral mengenai Saka Tatal. Ya, Saka Tatal ini salah satu tokoh yang sekarang dibicarakan terlibat dalam kasus pembunuhan dari Vina di Cirebon yang sangat-sangat lama, dan ketika dia sudah melakukan prosedur dari peraturan pemerintah yang ada, dia harus melakukan sidang dan seterusnya, sudah melakukan pembuktian bahwa dia tidak terlibat, namun masih saja banyak orang yang menganggap Saka Tatal ini terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan rekannya. Karena itu, untuk membuktikan tuduhan-tuduhan orang, walaupun sebenarnya di pengadilan dia sudah bersama pengacaranya, sudah berusaha untuk membuktikan, namun tetap saja tidak dipercaya. Karena itu dia berdasarkan kepercayaan di agamanya, karena beliau dari agama Islam. Di sana saudara-saudara kita yang Islam itu percaya dengan istilah sumpah pocong. Ada sumpah yang dilakukan saat pengadilan, harus berkata jujur waktu memberikan informasi, tapi ada juga sumpah pocong. Nah, ini dilakukan di luar dari pengadilan. Nah, sumpah pocong ini dipercaya bahwa seseorang ketika dia berbohong pada pernyataannya, pada saat dia melakukan sumpah itu, ternyata dia berbohong, itu dipercaya bisa membawa kematian atau malapetaka yang besar terhadap dirinya secara khusus. Kalau dia bersumpah bahwa ketika dia berbohong dalam kasus ini, maka saya akan siap untuk mati contohnya. Ketika itu dia berbohong, dipercaya bahwa dia benar-benar akan mati, atau dia itu kena asap lah, seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman boleh searching di internet sumpah pocong itu seperti apa. Nah, saya tidak begitu tahu karena saya tidak ada di situ ya. Saya tidak mempercayai hal itu karena kita beda agama. Tapi saya hormati mengenai sumpah pocong ini. Makanya ini pertama kali saya lihat. Ini pertama kali saya saksikan ritual sumpah pocong. Oke, saya coba nonton, nanti kira-kira seperti apa. Nanti kita coba lihat bersama. Saya akan tayangkan. Teman-teman boleh cek di YouTube. Di sini saya dapat, sebentar. Iya. Oke. Ini saya dapat filenya di Official iNews ya. Saya pakai video di sana. Saya coba kasih besar. Kita coba nonton. Kita coba lihat bagaimana reaksi dari Saka Tatal yang berani mau melakukan itu ya, mau melakukan itu untuk sesuatu yang benar menurut dia. Dan ini sangat heboh sekali. Ya, kita berharap ya, berdoa supaya Saka Tatal juga tetap aman ya, karena ini dipercaya sangat berkuasa kalau ini benar-benar terjadi. Ya, kita nonton. Di sini judulnya itu merasa tak bersalah, Saka Tatal berani sumpah pocong di kasus Vina. Oke, kita nonton. Saya penasaran juga guys. Ini ada reporter yang bagian layar bagian kanan itu adalah kuasa hukumnya Farhad Abbas ya. Oh, jadi ritual ini orang yang melakukan sumpah pocong itu dimandiin dulu. Mungkin, oh iya, mungkin sama seperti itu kali ya, orang yang sudah mati kali ya, dimandiin dulu. Tapi entahlah, kita coba lihat. Jadi Saka ini dimandiin dulu. Ya, di sini terlihat dia buka baju ya, nggak pakai baju.
Oke, kemenyan sudah dinyalakan. Tapi kalau kita lihat mukanya Saka Tatal ini, ekspresinya tidak pernah berbeda ya. Maksudnya tidak pernah berubah dari awal dia muncul di televisi, waktu diwawancarai televisi, dia di shoot oleh kamera, wajahnya, ekspresinya itu mirip dengan yang sekarang, nggak ada perubahan. Dia sepertinya menikmati, dia yakin dengan apa yang dia buat. Kita coba lanjut. Rame ya. Ditemani juga kuasa hukumnya Farhad Abbas. Merinding guys. Ini saya rekam jam 1 malam. Saya rekam ini jam 1 malam dan ini cukup merinding. Walaupun sebenarnya saya tidak mempercayai hal ini, tapi saya hormati, saya ikuti dan cukup menegangkan. Saka Tatal sudah selesai dimandikan. Dan Saka Tatal akan mengambil sumpahnya pada hari ini. Saka. Ini menjadi momen bersejarah. Iya, jadi ini momen bersejarah di Indonesia, direkam oleh banyak media dalam kasus yang belum diselesaikan, atau kalaupun sudah diselesaikan pengadilan, tapi masih banyak orang yang belum percaya bahwa pernyataan-pernyataannya itu di pengadilan itu benar. Ya, makanya ini perdana, ini sejarah baru di Indonesia ya, kasus di Indonesia. Upaya penegakan hukum di mana seorang mantan terpidana melakukan sumpah pocong atas dasar keyakinan dan kepercayaannya bahwa ia tidak meyakini bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang dituduhkan kepadanya. Dia melakukan upaya legal formal dan hari ini dia melakukan apa yang ia percaya. Dan Legal formal dia sudah lakukan di pengadilan bersama kuasa hukumnya, dan saat ini dia melakukan sumpah pocong, menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Waduh. kita berikan jalan. Berikan jalan. Ada Saka Tatal di sini. Saka. Yakin Saka? Yakin. Yakin Saka. Kamu yakin Saka? Seperti apa yang dituduhkan di review? Oh, dia sudah dikonfirmasi apakah dia yakin atau tidak. Dia jawab dengan seperti biasanya, dia jawab, dia nyatakan bahwa dia yakin ya, dia yakin dengan apa yang dia lakukan. Oke. Saka. Rupanya dia dibungkus dengan kain seperti pocong sepertinya ya, kalau nggak salah ya. Soalnya saya juga baru lihat. Tidak seperti yang dituduhkan Saka. Saka yakin. Saka yakin. Saka yakin. Seperti yang dituduhkan. Dan dia ada dalam proses ini. Dikafani. Saya Abraham Silaban, saya hadir di sini dan menyaksikan detik-detik ini. Betapa detik-detik ini sungguh bagi saya. Kalau dia berbohong, menurut kepercayaan dari saudara kita yang Islam, ini bakal diasap atau meninggal saat itu juga. Perjalanan karir saya sebagai seorang jurnalis, saya tidak pernah melihat yang seperti ini. Betapa upaya pencarian keadilan terus dilakukan lewat upaya-upaya di dalam pengadilan legal formal. Dan hari ini saya juga melihat betapa seorang yang upaya untuk membuktikan bahwa dirinya seperti yang dia tuduhkan, seperti hukuman yang sudah dijalankan. Ih, Untuk melakukan ini semua. berani dia. Yang rela untuk melakukan ini semua, untuk membuktikan kepada publik yang ada di luar sana yang menyaksikan bahwa dia sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan. Lanjut. Kang Raden, silakan Kang Raden. Ya, jadi dia sudah diikat seperti pocong, ada tali di kepala, sudah diikat, badannya juga diikat, walaupun mukanya tidak ditutup penuh dan tidak dikasih kapas seperti orang meninggal ya. Dia mukanya tetap tenang, tidak ada sama sekali ketakutan. Mungkin ini yang membuktikan bahwa sebenarnya dia ini tidak bersalah, menurut saya ya.
Ini yang menunjukkan secara ya komunikasi nonverbalnya menunjukkan bahwa dia ini ya tidak bersalah. Sebenarnya kalau dia berbohong pasti dia akan keringat dingin, ketakutan, gemetar, muka cemas. Tapi ini dia wajahnya datar biasa saja seperti biasa dia tampil di televisi. Ya, saya percepat ya guys ya. Oh, dia disolatkan. Dia disolatkan. Iya, dia sudah selesai disolatkan. Kita lihat setelah itu ritual apa lagi yang akan dilakukan oleh yang bertugas. Ya cukup merinding ya teman-teman ya. Untuk mengejar keadilan di Indonesia, dilakukan dengan cara salah satunya mengikuti ajaran agamanya, yaitu sumpah pocong. Oke, dia dipandu oleh yang bertugas ya. Iya, jadi dia, kalau saya perhatikan ya teman-teman ya, dia itu benar-benar ikuti apa instruksi dari pemandu atau yang bertugas tanpa ada sedikit pun keraguan, dan juga dari mimiknya pun tidak terlihat seperti dia itu ragu atau tidak. Ini dia benar-benar yakin, tenang, sabar, dan seperti yang kalian lihat, dia begitu melakukan itu semua dengan baik. Apabila saya berdusta dari pernyataan yang pertama tadi, apabila saya berdusta, kita dengarkan ya. Kira-kira apa yang dikatakan? Apabila saya berdusta, dalam pocong ini
Jadi dia bersedia sesegera mungkin diasap sama Tuhannya, sesegera mungkin. Selesai. Oke, jadi prosesnya sudah selesai ya. Upaya-upaya pengadilan sudah dilakukan, sehingga apa yang dirasa sebagai keyakinan, maka di Republik ini keadilan harus ditegakkan sekalipun kurang tertunjuk hukum biasa. Tidak pernah sekali lagi ada yang seperti ini. Saya menyaksikan betul. Saya menjadi saksi mata dalam upaya pencarian keadilan di Republik ini. Ya itu guys, yang bisa kita lihat bagaimana Saka Tatal memperjuangkan apa yang dia sudah katakan, bahwa dia tidak terlibat dalam pemerkosaan atau pembunuhan dari Vina dan Eki. Dan juga dia katakan jika dia berbohong dalam proses sumpah pocong itu, dia siap kena asap yang sekeji-keji mungkin dari Tuhannya, dan sesegera mungkin itu kena. Kita coba lihat apakah besok kita dapat kabar dia akan kena asap, atau minggu depan atau tahun depan, kita nggak tahu. Ya berharap apa yang dilakukan oleh Saka ini benar-benar lahir dari hatinya, bahwa dia tidak terlibat. Sebenarnya dia itu, kalau dikatakan tadi dalam pernyataan sumpah pocongnya, dia mengatakan bahwa dia itu merupakan mantan narapidana yang diduga pelaku. Dia dipenjara karena diduga pelaku, atau bukan diduga lagi, sudah dinyatakan pelaku oleh mereka, dan juga dipenjara dan disiksa dalam penjara. Itu dikatakan tadi. Tapi jika dia berbohong, maka dia kena asap. Oke teman-teman, saya pikir kita perlu apresiasi apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dalam memperjuangkan haknya untuk menerima penerimaan bahwa dia itu benar-benar tidak berbohong, atau apa yang dikatakan itu semuanya jujur. Wah, saya cukup merinding sekali, dan ini pertama kalinya saya lihat. Dan buat kalian yang mungkin sama seperti saya yang baru pertama kali lihat, boleh komen bagaimana perasaan kalian, bagaimana komentar kalian mengenai memperjuangkan keadilan, memperjuangkan haknya untuk bebas melalui sumpah pocong. Boleh komen di bawah ini, dan kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.